Lalu Nabi memanggil orang ini, "Ta'al ya fulan, ta'al, kemari." Kemari, kata Nabi. Datang orang ini dengan pedenya datang di hadapan Nabi. Sahabat itu sudah mulai geram melihat orang ini. Nabi berkata kepada orang ini, "Ya fulan," kata Nabi, "kalau seandainya engkau punya saudari perempuan ya, saudarimu itu berzina dengan laki-laki lain, bagaimana pendapatmu?" Laki-laki ini bilang, "Oh, itu parah ya Rasul. Laki-laki yang berzina dengan saudarinya dia, akan kubunuh orang itu." Kata Nabi Muhammad, "Begitulah. Bisa jadi perempuan yang engkau melakukan zina dengannya, perempuan itu juga punya saudara laki-laki. Dia akan marah sepertimu, dia akan marah kepadamu seperti halnya kamu marah kepada laki-laki lain yang berzina dengan saudarimu." Masuk nih satu dulu, ilmu nih. Artinya perempuan itu yang berzina denganmu bisa jadi dia punya saudara. Kalau dia punya saudara, saudaranya akan marah denganmu. Seperti halnya kau juga akan marah kalau saudarimu berzina dengan laki-laki lain. Tuk, masuk satu nih otaknya. Kemudian yang kedua, "Wahai fulan, kalau seandainya engkau punya ibumu itu berzina dengan laki-laki lain, bagaimana pendapatmu?" Kata orang ini, "Ya Rasul, itu ibu saya. Kalau ada laki-laki yang berzina dengan ibuku," kata dia nih ya, "kubunuh orang laki-laki itu." Kata Nabi, "Begitu juga. Seorang perempuan yang berzina denganmu, dia adalah seorang ibu. Kalau dia punya anak, anaknya pun akan marah denganmu. Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang seperti hal yang kau ucapkan tadi." Maka laki-laki ini pun masuk sudah dalam otaknya. Oh ya. Nabi berkata lagi, "Ya fulan, bagaimana kalau seandainya ada engkau punya seorang istri, berzina istrimu dengan laki-laki lain, bagaimana menurutmu?" "Ya Rasul, itu istri saya. Siapa yang berzina dengan istri saya, kubunuh laki-lakinya." Maka Rasul pun mengatakan, "Nah begitu juga. Seorang perempuan yang berzina denganmu, kalau dia punya suami, pasti dia akan marah denganmu juga. Dan bisa jadi suaminya akan melakukan sesuatu yang seperti yang kau ucapkan tadi." Top, 3 sudah masuk di otaknya dia. Kata Nabi, "Ya fulan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya engkau punya anak perempuan, dan anak perempuanmu itu berzina dengan laki-laki lain, bagaimana menurutmu?" "Ya Rasul, itu darah dagingku. Siapa yang berzina dengan darah dagingku, maka akan kubunuh laki-laki itu." Kata Rasul, begitu juga halnya orang lain. Bisa jadi perempuan yang berzina denganmu, dia punya bapak. Kira-kira bapaknya ridho enggak kau berzina dengan anaknya? Dan bisa jadi bapaknya akan melakukan sesuatu yang seperti yang kau ucapkan tadi. Akhirnya orang ini pun diam gitu. Oh iya, karena setiap perempuan itu pasti ada saudaranya kalau dia punya saudara. Dia punya bapak, ya. Dia punya suami kalau ada suaminya. Mungkin kalau dia punya anak. Nah, orang kalau berzina memikirkan tadi, bagaimana kalau seandainya anak saya begini, bagaimana istri saya begini, bagaimana. Tidak mungkin akan terjadi perzinahan tadi. Diam laki-laki tadi ini kan, karena sudah masuk ilmu nih, ilmunya sudah masuk. Lalu dipanggil sama Nabi, "Ta'al ya fulan, ta'al, kemari." Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya yang mulia di dadanya orang ini. Letakkan. Dibacakan oleh Nabi ayat-ayat Al-Quran. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang ini berkata, setelah hadis itu selesai, orang ini berkata, "Sungguh ketika Nabi meletakkan tangannya di dadaku, tangannya Nabi itu bagaikan salju. Bagaikan
salju. Dan setelah Nabi melepaskan tangannya, kata orang ini ya, yang sebelumnya kata orang ini tidak ada perbuatan dosa yang paling kusukai kecuali zina, kata dia. Tapi setelah selesai Nabi meletakkan tangannya, dari saat Nabi meletakkan tangannya di dadaku sampai Nabi selesai, maka setelah itu tidak ada dosa yang paling kubenci, tidak ada dosa yang paling merasa jijik aku kecuali perzinahan tadi. Perzinahan tadi. Nah itu tuh ya, itu yang kita katakan tadi di zaman Nabi. Ya, para ahli sejarah mengatakan ada saja, ibarat kata itu orang berzina itu ada, bahkan yang mengatakan ada prostitusi. Nah oleh karena itu, kalau ada pasangan suami istri yang melakukan perbuatan yang kita sebutkan tadi, naudzubillah min dzalik, nasallallahu ma'afiyah, maka perceraian itu, kalau dilakukan perceraian itu hukumnya bisa menjadi sunnah. Baiklah ya, seperti itu dulu. Nanti kita sambung yang keempat. Bercerai itu bisa hukumnya haram. Artinya kalau haram ini jangan dilakukan. Kapan bercerai itu menjadi haram? Nanti insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengkokohkan keluarga kita semuanya masing-masing. Karena kalau ada orang yang bercerai, yang paling gembira itu adalah si dasim. Karena bagaimanapun apapun perceraian, maka yang paling bergembira dengan perceraian itu adalah si dasim. Dasim ini adalah bangsa syaitan, bangsa jin, yang memang tugasnya itu untuk menceraikan perceraian, memisahkan suami istri di dalam pernikahan mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri kita adalah menjadi istri yang solehah, begitu juga anak dzurriat kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehat. Allah selamatkan kita dari dunia sampai masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang puasa hari ini tanggal 9 bagus, besok tanggal 10 Muharram itu mesti puasa, karena siapa yang berpuasa 10 Muharram dalam riwayat hadis dikatakan dosanya setahun yang lewat telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Usahakan puasa 2 hari, 9 dan 10, atau 10 dan 11. Kalau hari ini nggak puasa, besok 10 Muharram puasa, 11-nya puasa. Yang terlebih afdal adalah puasa yang 3 hari, 9, 10, 11. Kenapa? Supaya ibadah puasa kita ini tidak sama seperti ibadah puasanya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu berpuasa cuma 10 Muharram, Yahudi zaman dulu ya. Yahudi zaman dulu mereka berpuasa 10 Muharram karena mereka bersyukur Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya ketika Bani Israel melewati Lautan Merah, nyebrang Lautan Merah. Nah, jadi dianjurkan puasa 2 hari dan fadilahnya sangat baik sekali. Baik, semoga bermanfaat semuanya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.